man aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu ala khair, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya, dalam diri hamba itu sebuah kebaikan, maka Allah akan mengaktifkannya dalam kebaikan, ya. Apa yang dimaksud dengan mengaktifkannya dalam kebaikan? Ya, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, ya. Maka Allah akan memudahkannya dalam berbagai macam amal soleh, ya, selama hidupnya sampai dia akan meninggal dunia atau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita bangun, ya. Sebelum tema yang ingin kita pahami, yang direquestkan kepada saya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita bisa, ya, istilahnya ketularan ataupun termotivasi oleh keberadaannya, ya. Maka harus ditegaskan dulu bahwa, ya, asas qalbinya sudah ada dulu dalam diri kita, ya. Ya, asas qalbinya bahwa kita memang punya niat yang jujur di sisi Allah, memang sudah berusaha menjadi orang yang soleh, ya. Bahkan sudah berusaha menjadi orang yang soleh, ya, yang senantiasa, istilah hadis qudsi itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb ila akhiril hadis, ya. Yaitu memang sudah berusaha menjadi orang yang melaksanakan semua yang diwajibkan, ya, dan melaksanakan semua yang disunnahkan, ya. Dan kalau kita membaca hadis-hadis yang sifatnya amal yaumi, ya, apakah itu kitab Al-Adhkar, kitab Imam Al-Baihaqi amalul yaum wal lailah, ya, amal-amal saleh yang harus dikerjakan baik di waktu siang maupun di waktu malam, memang tema ini nggak akan selesai-selesai, untuk terus digali, untuk terus diterapkan, untuk terus ditingkatkan, ya. Ya, salah satu contoh misalnya, ya, bahwa di pagi seperti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan amal sunnah yang sifatnya ratusan, ya. Apakah istighfar 100, subhanallah bihamdihi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 100, apalagi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, bersalawat nggak terbatas, tapi bisa dibuat minimal 100, ya, dengan berbagai macam fadilah yang akan habis waktu ini kalau dijelaskan satu persatu, zikir-zikir ratusan yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi ini, ya. Jadi betapa pentingnya tema yang sedang kita atau akan kita bahas ini, ya, karena memang seperti yang dikatakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, luar biasa katanya doa-doa yang kamu panjatkan, ada doa A, doa B, doa C dan seterusnya, ya. Bisa enggak ya Rasulullah ada doa yang sifatnya rangkuman dari berbagai macam doa itu, ya. Ya, maka bagi yang memang terbatas, ya, kemampuannya menghafal, kemampuannya menggali macam-macam doa Rasulullah, maka Rasulullah pun memberi satu ringkasan, Allahumma inni
as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduk wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon semua kebaikan yang diminta oleh nabimu. Ya. Dan aku mohon perlindungan dari semua kejahatan yang dimintakan oleh nabimu. Ya, wah, itu bisa ratusan hadis itu ya, dirangkum dalam satu doa saja. Ya, ya, begitu juga ada zikir yang sifatnya dilakukan sebentar tapi bernilai berjam-jam. Ya. Sebagaimana hadis Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ba'da subuh itu zikirnya sampai kurang lebih jam 9. Ya. Rasulullah membiarkan, ya, sehingga setelah selesai Rasulullah mengingatkan begini, ya, wahai Maimunah, maukah saya kasih sebuah zikir yang cukup 3 kali tapi nilainya di sisi Allah sama seperti kamu berzikir dari ba'da subuh ini sampai jam 9, ya. Dan insyaallah alhamdulillah antum semua sudah melaksanakan zikir ini. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Nah, ini semua menunjukkan apa? Adanya fikrah memang ingin meraih khairat sebanyak-banyaknya, ya. Maka dalam kondisi fikrah menjadi orang yang bisa meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, istilah surat Ali Imran 113, yusari'una fil khairat, ya. Dan para anbiya pun Allah sebut juga sebagai manusia-manusia yang yusari'una fil khairat, ya. Ulaika yusari'una fil khairati wa kanu lana khashi'in, yaitu sifat para anbiya yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Anbiya, ya. Maka kita akan terus berpikir apalagi nih yang bisa mendukung keinginan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yusari'una fil khairat, ya. Maka sesungguhnya tema yang akan kita pelajari inilah insya Allah juga akan menjadi daya dukungnya, ya. Bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang sudah banyak melaksanakan sunnah-sunnahnya agar kita bisa meneladaninya, ya. Ya. Maka pertanyaannya, ketika diri manusia itu sudah bergaul, ya, ya, dengan orang-orang yang melaksanakan sunnah, ya, melaksanakan baik yang sifatnya sholat sunnah, baik yang sifatnya zikir-zikir sunnah, ataupun amal-amal sunnah yang lain, ya, ketika pergaulan itu atau interaksi itu tidak menghasilkan motivasi, ya, maka apa yang kurang, ya. Karena itu hadis sahih Rasulullah bersabda begini, la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan, ya, fahuwa yunfiquhu, ya. Kalau yang pertama, rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, ya. Apa yang dimaksud dengan la hasada illa fitnatain, ya. Menginginkan sesuatu itu dalam kondisi tertentu boleh-boleh saja, ya. Lihat saudaranya kaya, ingin kaya, ya, ya. Lihat saudaranya
banyak apa propertinya, pingin banyak propertinya, ya itu sah-sah aja selama tidak berlebihan, ya. Tapi menjadi aib, ya, ketika orang beriman itu melihat saudaranya berprestasi dalam satu nilai-nilai keimanan, ya, sebutlah dia hafal Quran, dia paham Al-Quran dan lain sebagainya, tapi kok nggak punya keinginan, ya, atau melihat saudaranya kaya tapi infak, ya, istilahnya iwainya, ya, orang-orang mah 100, 200, dia mah puluhan juta, ya. Ya, ada saudara kita yang iwainya misalnya sampai 30 juta tiap bulan, ya. Maka orang yang biasa-biasa aja, ya memang dia biasanya begitu, ya, tidak memiliki perasaan kapan ya saya bisa berinfak sebanyak itu, ya. Sebulan aja bisa 30, 40, belum lagi tahunannya, ya, sekian ratus juta, ya, diinfakkan, nggak punya keinginan. Maka menurut hadis ini harus ada evaluasi, harus waspada. Kok bisa kamu melihat manusia beriman berprestasi dalam akhlak atau dalam keimanan amal sunnah yang luar biasa, kamu nggak berkeinginan, ya. Jangan-jangan dibalik tidak ada keinginan itu memang selama ini yang ada dalam dirimu tidak ada keinginan khairat tadi, ya. Keinginannya hanya urusan dunia aja, ya. Kapan bisa punya rumah mewah, kapan bisa punya mobil mewah, ya. Sehingga melihat prestasi keimanan tidak tergiur, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hadis ini, ya. Istilah lain dari hadis ini, keharusan menjadi manusia yang berghibthah, ya. Berghibthah itu artinya selalu mendambakan keunggulan amal-amal soleh yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada perasaan benci kepada orang lain itu, ya. Itu bedanya dengan hasad, ya. Kalau hasad itu melihat saudaranya punya mobil mewah, ya, di balik keinginannya ada perasaan benci, ya. Misalnya benci dengan suudzon, jangan-jangan itu dapat korupsi itu, jangan itu dapat menipu lah, ya, atau mengecilkan, ya, meremehkan kemampuan keduniaannya, ya. Semua orang juga bisa seperti itu lah, ya. Maka itu bisa mengarah kepada hasad, di mana Allah mengingatkan hati-hati, setiap orang punya peluang seperti itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Maka Rasulullah ingatkan, ya, jadilah kamu orang yang berkeinginannya dalam hal-hal yang positif, ya, yang secara khusus di hadis ini berkeinginanlah dalam dua hal, ya. Orang yang unggul di dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan orang yang unggul dalam berinfak, ya. Ada lagi yang ketiga, orang yang unggul dalam kedua-duanya, ya. Cobalah baca kisah para sahabat yang dijamin masuk surga, al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, ya. Mereka unggul dua-duanya, ya. Kemampuan ber-Al-Qur'annya tinggi, berinfaknya juga, ya. Kalau dirupiahkan, ya, kalau dirupiahkan setahunnya akumulasinya bisa miliaran, ya. Infaknya Abu Bakar, infaknya Umar, infaknya Utsman, infaknya Zubair bin Al-Awwam, dan seterusnya, ya. Di sisi lain juga kemampuan ber-Al-Qur'annya yang luar biasa, ya. Ya, di kalangan tabi'in ada
para imam yang keempat. Semuanya itu orang-orang yang unggul dalam dua-duanya. Prestatif dalam Al-Quran, prestatif dalam harta yang selalu diinfakkan. Ya. Di bawahnya lagi ada Abdullah ibn al-Mubarak. Ya. Seorang tabi'i yang juga unggul dalam dua-duanya. Ya. Ya, maka jika belum bisa salah satunya, ya, semuanya harus dimulai dari ghibtah, ya, berkeinginan, berpenasaran ketika melihat orang lain, ya, melihat saudaranya. Kenapa melihat? Ya karena dia bergaul, ya, ya, karena bergaul itulah tahu, wah ini si fulan ini qudwah dalam berinfak, ya. Gampangan kalau sudah diajak infak, ya, walaupun berulang-ulang, ya, sampai membuat pemintanya, pengaju proposalnya nggak ada perasaan apa-apa, tenang aja, ya. Dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah kalau minta infak dari Abu Bakr As-Siddiq, ya. Sampai secara khusus Rasulullah mengatakan, ya, paling mudah atau istilahnya paling membuat diriku tidak merasa ada perasaan apapun terhadap seseorang ketika saya berinfak, ya, ya, yaitu ketika saya meminta infak dari Abu Bakr As-Siddiq, ya. Dari apa? Dari tingginya ataupun cepatnya ketika diminta berinfak, ya, sehingga tidak ada perasaan nggak enak, kesian, ya, lagi-lagi mintanya ke dia, mintanya ke dia, padahal si dianya itu kalau diminta infak malah senang, ya. Nah, maka untuk sikap Abu Bakar yang seperti ini Allah turunkan ayat memuji Abu Bakar, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ya. Sebelumnya wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Jadi penting juga kita harus punya ghibtah terhadap orang-orang yang disebut, ya, walladzina ja'u min ba'dihim, ya, orang-orang senior kita, ya, apakah tabi'innya, sahabatnya, para anbiya'nya, itu juga harus menjadi sumber atau pemicu ghibtah di dalam diri kita, ya. Ya, begitu juga orang-orang yang masih ya di beberapa tahun ini, ya, pernah hidup bersama kita, ya, apakah itu para ulama yang ada di negeri ini atau orang-orang soleh yang ada di negeri ini ataupun di negeri yang lain, itu juga harus menjadi ghibtah. Kemudian baru orang-orang yang berada di sekeliling kita, ya. Jadi ghibtahnya harus syamilah, ya. Karena kalau ghibtahnya hanya dengan orang-orang yang masih bersama kita, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, orang yang berprestasi, ya, sementara dia masih hidup bersama kita, ya, maka orang itu belum bisa menjadi jaminan, ya, belum layak untuk dipuji kalau baik, belum layak untuk dicela kalau dia jelek, ya. Jadi belum layak untuk dipuji karena dia masih hidup, ya. Berarti kalau dia sekarang usianya 50, kalau akhir hidupnya 60, masih ada 10 tahun ke depan di mana manusia masih bisa berubah. Untuk itu Rasulullah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya. Kalau di tahun ini dia jelek, ya, di usianya 50 dia jelek, nah, sementara takdirnya nanti di usia 60, berarti masih ada 10 tahun ke depan peluang bagi orang ini bisa berubah menjadi baik, ya.
karena itu belum bisa dianggap berprestasi ya orang yang masih hidup ya. Maka penting ataupun Al-Quran mengingatkan ya, ambillah petunjuk dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah ya. Sehingga ayatnya itu ada yang berbunyi ulaikal ladzina hadahumullah ya. Ada yang ayatnya berbunyi ulaikal ladzina hadallah ya. Bisa dirasakan ya perbedaannya ya. Ulaikal ladzina hadahumullah. Ada ulaikal ladzina hadallah. Ulaikal ladzina hadahumullah ada di Al-An'am ya. Ulaikal ladzina hadallah ada di surat Az-Zumar. Apa itu? Untuk ulaikal ladzina hadahumullah ya. Pentingnya kita selalu mengambil inspirasi ataupun motivasi dari para anbiya. Karena memang mereka adalah orang-orang pilihan ya. Dan Al-Qur'an berisi semua para anbiya ya, baik yang disebutkan oleh Allah maupun yang tidak disebutkan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik ya. Kemudian adapun ayat ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ini umum, bisa para anbiya, bisa manusia biasa, orang-orang yang saleh ya. Di surat Kahfi ada Khadir, di surat Luqman ada hamba Allah yang bernama Luqman, di surat Al-Qalam ada manusia yang disebut dengan ashabul jannah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Walaupun jumlahnya 3 ashabul jannah ini ya, yang 2 bisa menjadi tauladan, bisa menjadi maksud saya 1 bisa menjadi ghibtah, yang 2 harus menjadi perhatian agar jangan sampai kita meniru jejak negatif dari yang 2. Karena yang dimaksud dengan ashabul jannah ini 3 orang. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah ya. Idza qasamu la yasrimunnaha musbihin ya. Nah, ini dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya harus ada ya. Yaitu diistilahkan dalam hadis ghibtah ya. Ghibtah dalam hal kemampuan beral-Quran yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya, kemampuan berinfak yang telah dimiliki oleh hambanya yang lain dengan jumlah yang banyak, karena bahasanya yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar ya. Maka dari sinilah jamaah rahimakumullah, dari ghibtah inilah insyaallah ya, manusia akan dengan cepat ya mengambil sebuah motivasi ya, beramal ya, bahkan mengambil sebuah tazkirah ya, tazkirah dari sebuah amal yang dilakukan oleh orang lain ya. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita mengandalkan tazkirah ya atau motivasi itu hanya dari tausiah tanpa meremehkan pentingnya tausiah ya, ataupun mengandalkan dari apa istilahnya khutbah, ceramah, itu nggak setiap saat ya. Tapi ketika kita punya ghibtah ya, keinginan yang atau penasaran yang berkobar-kobar setiap melihat orang lain berprestasi ya, maka sungguhnya dalam diri orang beriman itu insya Allah ada semangat tadi, yusari'una fil khairat ya, bahwa dirinya itu ya
ya sudah bisa beramal, sudah semangat beramal hanya melihat orang lain, ya. Nah, ini yang harus dicatat, ini pentingnya tema ini, ya, menjadi orang yang ya sudah termotivasi untuk sebuah kebaikan hanya dengan melihat orang lain, ya. Jadi melihat orang lain itu berarti apa? Berarti nggak harus ada prosesi duduk dengerin ataupun mencatat dan sebagainya, ya. Berarti tidak harus apa? Tidak harus mendengar dalilnya ini, qala Allahnya ini, qala Rasul. Pokoknya melihat orang lain berprestasi dalam hal kebaikan, ya, yang dipicu oleh dua hal, Al-Quran dan berinfak, ya. Itu sudah menghasilkan aksi, sudah menghasilkan kerja-kerja yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kerja-kerja atau amal-amal soleh yang sifatnya hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Maka ya sangat banyak contoh yang dikisahkan dalam kehidupan para sahabat, betapa para sahabat itu ya termotivasi beramalnya itu hanya karena melihat, ya. Dan siapa yang punya kondisi keimanan seperti ini yang disebut dengan ghibtah ini, maka apalagi kalau dia diperdengarkan dengan ayat Allah, diperdengarkan dengan hadis Rasulullah, dikondisikan dalam sebuah majelis zikir, majelis tausiah dan majelis ta'lim dan lain sebagainya, ya. Tentu akan lebih dahsyat lagi, ya. Ya, sebutlah misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang suatu saat hadir terlambat di dalam sebuah majelis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah berkomentar, "Ja'a ahlul jannah." Ya. Hadis sahih, ya. Telah datang ahli surga, ya. Maka sahabat yang lain, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, penasaran, ya. Ini luar biasa orang, ya. Terlambat datang aja disebut ahlul jannah, gimana dia kalau on time, ya. Berarti apa? Berarti dalam diri orang ini ada potensi amal soleh yang luar biasa, ya. Sehingga ya istilahnya bisa jadi sebuah keterlambatan itu kan aib, ya. Terlepas syariat atau enggak, Rasulullah seakan mengatakan kekurangan sahabi ini sudah tercover oleh keunggulan amal solehnya, ya. Sehingga sahabat yang lain penasaran, ya, istilahnya, akhi boleh enggak saya nginep di rumah antum, ya sebagaimana yang diatur dalam syar'i, seseorang boleh nginep di rumah saudaranya maksimal 3 hari, ya. Maka ya silakan, ya, nginep di rumahnya 3 hari, ya. Setelah 3 hari, akhi ternyata saya tidak melihat antum ada keunggulan yang saya lihat langsung, ya. Sebenarnya antum melakukan juga aku lakukan, ya. Salat berjamaah, tilawah, qiyamul lail, zikir, semua saya lakukan. Kenapa antum disebut ahlul jannah, ya? Oh itu katanya, ya inilah, ya, hanya karena Rasulullah menyebut ahlul jannah, sahabat yang lain penasaran, nggak mau kalah, ya. Rasa nggak mau kalah dalam kebaikan ini yang disebut dengan ghibtah, ya. Yang sangat rugi jika orang beriman nggak punya ghibtah, ya. Oh kalau itu saya memang punya tamayyuz, katanya, ya. Tamayyuz itu keunggulan, ya, keunggulan beramal, ya. Yang tidak banyak dilakukan oleh orang, itu namanya tamayyuz, ya. Jadi apa keunggulan yang kamu lakukan, ya? Aku menjadi orang yang
tiap hari berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan, mengampuni semua orang yang menyakiti diri saya, yang menggibah diri saya, yang mengambil hak saya, dan seterusnya, sebelum orang-orang itu minta maaf kepada saya. Atau bahkan kalau saja orang itu nggak minta maaf kepada saya, tapi saya sudah mintakan ampunan atau pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka otomatis ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan salamatus sadr yang luar biasa, ya, menunjukkan kebersihan hati, ya, kecintaan hati terhadap semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, maka nggak bisa dibayangkan bagaimana sikap seperti ini apabila dimiliki oleh sebuah personal, ya. Terlebih personalnya itu, ya, bergabung dalam sebuah aktivitas dakwah, ya. Ada A, ada B, ada C, semua punya salamatus sadr, ya. Maka ya, kondisi seperti inilah yang dijanjikan oleh Al-Quran akan menghasilkan sebuah rumah dakwah yang kokoh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Intinya ayat ini menggambarkan rumah dakwah yang kokoh yang akan membuat orang kafir itu melihatnya aja udah geram gitu. Liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima, ya. Ada contoh lain dalam hal ini bagaimana bergaul dengan, ya, dengan orang yang saleh, orang yang selalu melaksanakan sunnah, itu bisa menjadi sumber motivasi, ya, sumber tadzkirah, ya. Mau sampai kapan diriku ini kalau nggak bisa seperti fulan dan lain sebagainya, ya. Tentu dengan syarat, ya, fikrah ghibtahnya sudah ada, bahkan ghibtahnya terus running, ya, bukan hanya menjadi pemahaman tapi juga sudah menjadi suatu mesin tarbiyah dzatiyah di dalam dirinya, ya. Adalah apa yang dilakukan oleh Umar, ya. Adalah Umar bin Khattab, ya, tidak boleh melihat Abu Bakar As-Siddiq melakukan kebaikan apa saja, pasti dia nggak mau kalah, ya. Abu Bakar begini, dia begini, dia Abu Bakar begini. Ini kan luar biasa, ya. Inilah keakraban persahabatan yang betul-betul istilahnya